لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud hafizahullahu ta'ala fi kitabih Al-Qadha wal Qadar al-mulahadhatu tsaniyah anna al-ikhtilafa bainal bashari amrun tabi'iyyun وموجود منذ نشأة هذا الإنسان على هذه الأرض بعد إغواء إبليس لآدم حيث أهبط آدم من الجنة وأنظر إبليس إلى يوم القيامة ليقوم بالسعي لإغواء كثير من الناس وإضلالهم فصاروا متفرقين إلى حزبين حزب الله وحزب الشيطان. والاختلاف نشب قديما بين أفراد وجماعات فابن آدم اختلفا وقتل أحدهما الآخر حسدا ونوح عليه السلام خالفه كثير من قومه بل اختلف معه ابنه وكذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وكان الخلاف يقع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان القرآن ينزل لرتب الصدع وفصل القول والقصد من هذه الفكرة بيان أن الاختلاف قديم وليس بدعا في الإسلام وأن ما سنشرحه إن شاء الله إنما هو خاص في نشأة الفرق الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, dalam kitab ini yaitu Al-Qadha wal Qadar wa Madzahibun Nas fi dhawil kitab was sunnah wa Madzahibun Nas fi Syekh Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud hafizahullah ta'ala menyebutkan sebab-sebab perkembangan firaq Islamiyah dan ini perlu sekali untuk kita ketahui sebab dan tabiat perkembangan firqah-firqah di kalangan kaum muslimin. Kenapa terjadi iftiraq? Kenapa terjadi tafarruq dan kenapa ada firqah-firqah? Pada kemarin hari kita membahas bahwasanya mulahadzah pertama itu hal yang perlu dimulahadzahkan, yaitu yang diperhatikan adalah khilaf itu terbagi menjadi dua dari segi nas'ahnya, dari segi faktornya, yaitu nasi' anil hawa dan nasi' anil ijtihad wa ikhtilafil afham. Ada khilaf karena memang tumbuh dari hawa nafsu, ada khilaf yang murni tumbuh dari upaya ijtihad dan murni perbedaan pemahaman. Maka kali ini insyaallah kita akan membahas mulahadzat berikutnya. Yang tsaniyah, al-mulahadzah tsaniyah disebutkan anna al-ikhtilafa bainal bashari amrun tabi'i. Al-ikhtilaf, perbedaan
perbedaan pandangan antar manusia itu sesuatu yang sifatnya tabi'i, yang memang sudah tercetak manusia seperti itu. Satu sama lain memiliki beda pemahaman. Wa mawjudun mundu nash'ati hadzal insani 'ala hadzal ardi ba'da ighwa'i iblis li Adam. Dan sudah ada sejak pertumbuhan manusia ini, perkembangan manusia di atas muka bumi ini setelah iblis menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Haitsu uhbita Adamu minal jannah, selagi diturunkannya Nabi Adam dari al-jannah, wa unzira iblisu ila yaumil qiyamah liyaquma bis-sa'i li ighwa'i katsirin minan nas wa idlalihim. Dan iblis ditangguhkan kematiannya sampai nanti terjadinya hari kiamat. Tugasnya iblis ini adalah untuk mengoperasikan apa? Penyesatan, penggelinciran banyak dari manusia. La'ughwiyannahum ajma'in. Itu sumpahnya iblis. Aku pasti akan berusaha untuk menggelincirkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, ya ikhlas. Itu susah digelincirkan dan disesatkan. Fasaru mutafarriqin ila hizbain, maka manusia itu kemudian mereka bertafarruq, berpecah belah menjadi dua hizb, yaitu hizbullah dan hizbus syaitan. Wal ikhtilaf nashiba qadiman baina afradin wa jama'at. Perbedaan itu telah berkobar sejak lama antara individu dan golongan jemaah. Fabna Adama ikhtalafa. Dua putra Adam saling berselisih, saling berbeda pendapat. Wa qatala ahaduhuma al-akhara hasada. Salah satu dari keduanya membunuh saudaranya karena hasad. Wa Nuhun alaihi salam khalafahu katsirun min qaumih. Dan Nabi Nuh alaihi salam menyelisihi banyak dari kalangan kaumnya, menyelisihi Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kita katakan jumhur dari orang-orang di negerinya menyelisihi beliau alaihi salam. Bal ikhtalafa ma'ahu ibnuhu, bahkan sampai anaknya pun itu berbeda dengan Nabi Nuh alaihi salam. Wa kadzalika jami'ul anbiya'i alaihimus salatu wassalam ma'a umamihim, dan begitu pula seluruh nabi alaihimus salatu wassalam ma'a umamihim. Wa kana al-khilafu yaqa'u hatta fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan perbedaan itu terjadi walaupun di zaman Nabi SAW. Walakin kana al-Qur'anu yanzilu li ra'bi as-sad'i wa faslil qaul, melainkan Al-Qur'an itu turun untuk menyusun atau untuk as-sad' itu kekacauan, keterbingungan, keheranan dan semisalnya. Dan Ra'b itu adalah obatnya untuk mengobati kebingungan. Enggak, Ra'b ini artinya bukan mengobati. Dia seperti menambal. Ya, menambal kekosongan ya gitu ya. Dan fasl al-qaul, dan memastikan perkataan, maksudnya di sini adalah menjadikan hujjah, menjadikannya sebagai hujjah. Al-Qur'an itu untuk melengkapi, menambal, memperbaiki apa-apa yang masih cacat dari peraturan, dari hukum, dari muamalah dan seterusnya. Wal qasdu min hadhihi al-faqrati bayanun anna al-ikhtilafa qadimun wa laysa bid'an fil Islam. Bid'ah ya, ini sini bid'ah. Kaif di surah Al-Ahqaf, bid'an minar rusul, bid' ya, laisa bid'an,
dalnya, huruf dal disukunkan. Lastu bid'am minar rusul, ya. Dan maksud dari faqrah ini yaitu mulahazah tsaniyah, penjelasan bahwasanya ikhtilaf itu sudah qadim, sudah lampau terjadi dan bukan suatu hal yang baru dalam Islam. Bid'ah di sini bukan bid'ah yang kita kenal, ya, melainkan bid'ah di sini adalah bid'un di sini adalah something new, lawan dari qadim atau jadid, hadis, bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu dengan taraf yang berbeda. Wa anna ma sanashrahuhu insyaallah innahu khassun fi nash'atil firaqil islamiyyati ba'da rasul. Tapi yang akan kita bahas, yang akan kita jelaskan insyaallah itu adalah al-ikhtilaf yang khusus, ya, fi nash'atil firaq al-islamiyyah, khusus di perkembangan firqah-firqah Islamiyah ba'da ar-Rasul, bukan ketika masih ada Rasulullah SAW. Ya, memang sebagian ulama akan mengatakan bahwa saya di masa Nabi SAW ijtima'ul qaul terjadi, ya, ijtima'ul qaul, yaitu satu perkataan, satu kata semua sahabat, iya. Tetapi tetap ada beberapa poin yang memang ada perbedaan antara sahabat satu dengan lainnya. Ya, belum lagi kemudian di periode Madinah muncul orang-orang munafik memperbesar khilafiyah. Taib. Ya, taib, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-mulahadhatu tsalitsah anna hunaka waqa'i min al-ikhtilafi ghairil madhmumi wa huwa an-nashi'u 'anil ijtihadi waqa'at baina sahabati ridwanullahu ta'ala 'alaihim walakinnahu ikhtilafu nashi'un imma minal jahli bid-dalil wa imma min ikhtilafi wijahatin nadhari fi fahmihi walidzalika sur'ana ma yahsimu kibaru sahabati hadzal khilafa wa ya'udul jami'u ila al-wifaqi wa min dzalika al-awwal al-khilafu alladhi waqa'a baina sahabati ridwanullahu 'alaihim عند اشتداد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضل بعده ولا تضل قربوا يكتب لكم كتابا لا تضل بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل رزية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم الثاني علي أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في إنفاذ جيش أسامة حتى أنفذه أبو بكر رضي الله عنه. طيب. Al-mulahadzah tsalitsa, di sini hal ketiga yang harus diperhatikan berkaitan dengan sebab-sebab berkembangnya firqah-firqah dalam Islam dalam kaum muslimin, anna hunaka waqa'i'u من الاختلاف غير المذموم وهو الناشئ عن الاجتهاد وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. Bahwasanya memang ada beberapa peristiwa yang merupakan cerminan ikhtilaf tapi tidak mazmum, tidak tercela, karena ikhtilaf tersebut tumbuh dari ijtihad. Dan ikhtilaf dan waqa'i' tersebut, kejadian-kejadian tersebut terjadi antara para sahabat gitu.
ridwanullahi alaihim. Dan di sini disebutkan ikhtilaf ini nasyi'un imma minal jahli bid dalil wa imma min ikhtilafi wijhatin nazari fi fahmi ad-dalil. Jadi ikhtilaf yang waqi' baina sahabah itu tidak ada yang nasyi' min al-hasad, tidak, atau dari al-hawa, tidak, kecuali dari orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu zahirnya sahabat Nabi tapi batinnya itu musuh Allah. Itu la ibrata lahum gitu. Mereka enggak ada ibrah. Bukan mereka yang kita bahas di sini. Yaitu antara sahabat yang real sahabat. Terjadi ikhtilaf, ya, terjadi ikhtilaf. Tapi ikhtilaf mereka itu sebabnya cuma dua faktor. Imma karena jahil bid-dalil, atau karena apa? Ikhtilaf wijhatin nazar fi fahmi ad-dalil. Al-jahl bid-dalil ini, karena al-jahl di sini jangan kontekskan buruk ya. Ketidaktahuan dalil di sini karena memang belum sampai dalil kepadanya, maka ya maklumi orang yang belum datang padanya dalil, bukan karena dia tidak menuntut ilmu, tetapi memang belum Allah takdirkan dia dapat dalil. Jadi dia berpendapat, sahabat ini beliau berpendapat sesuatu yang menyelisihi mungkin dalil atau berbeda dengan sahabat lainnya. Atau imma min ikhtilafi wijhatin nazari fi fahmi dalil, atau karena ada perselisihan disebabkan perbedaan corong pandangan, perbedaan metodologi dalam memahami dalil tersebut, perbedaan cara memahami dan cara memandang dalil tersebut. Ya. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla tentang puasa. Ya. Ayatnya minal khaytil abyadi ilal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Maka ada sahabat yang kemudian al-khayt al-abyad dan al-khayt al-aswad ini memahaminya dari zahir lafal, yaitu benang putih dan benang hitam. Maka kemudian ditaruhlah benang putih dan benang hitam di balik bantalnya untuk mengetahui waktu imsak, waktu boleh tidak berpuasa atau waktu puasa. Al-muhim di sini sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah gejala-gejala di langit gitu loh. Maka ini karena apa? Karena ikhtilaf wijhatin nazar. Dan ini pemahaman yang keliru sebenarnya. Pemahaman yang keliru. Ya. Begitu. Begitu juga dengan salah seorang sahabat yang bernama Qais. Qais bin Fulan, tidak ingat nama lengkapnya. Yang mana ketika Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian keraskan suara kalian dengan perkataan seperti antar kalian sama teman. Beda, Nabi ini beda. Khawatirnya kalau kalian melakukan hal tersebut bisa gugur amalan kalian tanpa kalian sadari, yaitu bisa keluar dari Islam, bisa hancur, angus amalannya karena bersikap kurang ajar kepada Nabi SAW. Maka sahabat ini kemudian menghilang dari peredaran, dan ketika ditanya oleh Nabi SAW, aina huwa, aina Qais, atau siapa namanya, tolong diingatkan nanti, di manakah Qais itu, maka diketahuilah bahwasanya Qais itu kemudian mendekam karena ya merasa aku akan jadi penghuni neraka, Karena apa? Suara beliau itu, suara sahabat ini ternyata memang keras. Tabiatnya gitu, suaranya keras, tabi'i gitu loh. Dan turun ayat itu, waduh, kena gitu, merasa kena.
memahami bahwasanya ayat tersebut mutlak untuk seluruh konteks, padahal kemudian Rasulullah klarifikasikan enggak, justru ini ahlul jannah gitu loh. Ya, secara zahirnya seolah-olah melanggar, tapi padahal tidak. Padahal ini memang udah dari sananya suaranya seperti itu. Maka dimaklumi gitu loh. Maka dimaklumi. Tapi yang hikmahnya adalah di sini ada ikhtilaf wijhatun nazar fi fahmi dalil. Dia memahami dalil ini mutlak untuk seluruh konteks, walaupun orang yang memang tabiat ciptaan suara itu tinggi, besar. Ya, ibaratnya kalau di kita ini sebagian dari orang Sumatera misalnya mempunyai suara dan nada yang lebih tegas gitu, maka mungkin sebagian memahami bahwasanya ini songong gitu loh, tapi padahal memang dari sananya seperti itu, tidak bermaksud songong gitu kan. Nah, jadi ikhtilaf di sini, lihat ikhtilaf di kalangan sahabat saja ada, tapi ikhtilaf di kalangan sahabat karena mereka bukan nasyi'anil hawa, ba'its mereka yaitu faktor ikhtilaf mereka bukan hawa nafsu, walidzalika sur'ana ma yahsumu kibarus sahabati hadzal khilaf. Karena itulah cepat sekali sur'ana di sini apa ya? Menunjukkan sur'ana ma yahsum. Betapa cepatnya di apa namanya, kalau misalnya ada kobaran itu dipadamin, ya dipadamkan, dipadamkan. Dengan cepatnya para kibarus sahabah memadamkan hal-hal seperti ini, ya, memadamkan khilaf seperti ini. Wa ya'udul jami'u ilal wafaq, dan semuanya pun kembali menuju ke persatuan. Kalau kita belajar dari ini persatuan, al-wafaq, yaitu sama-sama semuanya, atau bisa juga wifaq, semuanya bersatu gitu, padahal pernah terjadi khilaf. Kok bisa bersatu? Karena khilaf mereka yang lazim manusia itu khilaf itu lazim. Khilaf di sini yaitu berselisih, berbeda pendapat, itu lazim lah. Antara suami istri aja yang saling mencintai aja pada banyak kasus akan berbeda pendapat. Bagaimana terjadi wafaq? Ketika khilaf tersebut tidak berawal dari hawa nafsu, maka lebih mudah untuk persatuan. Tapi ketika khilaf tersebut banyak hawa nafsunya, sebabnya adalah banyak faktor hawa nafsu, maka kalau antum pengen wafaq semuanya itu kekonyolan sebenarnya. Kekonyolan. Sekarang dan itu sesuatu yang fatamorgana, sia-sia. Sekarang kita lihat orang-orang yang ayo kita bersatu, mengatakan ayo kita galang persatuan, NKRI bersatu, Masya Allah, oke, kita harapkan itu. Tetapi kalau kita lihat khilafiyah yang terjadi, baik dari segi religiusitas, dari segi keagamaan, dari segi sosial, sampai dari segi sport, olahraga, rata-rata itu karena apa? Apakah karena hawa nafsu atau karena ijtihad berdalil? Hawa nafsu. Ya, dari segi olahraga kemarin, kenapa terjadi sampai 100 sekian puluh orang meninggal? Ya, memang gas air mata itu memang tidak akan mematikan memang secara zat, tetapi ada faktor lain, yaitu terkurungnya orang dan sesaknya nafas orang mati. Sebab awalnya apakah karena mereka berijtihad dengan dalil sehingga turun ke lapangan? Tidak. Melainkan pasti karena hawa nafsu, fanatisme. Itu bukan khilaf, itu udah perpecahan lagi, itu udah perpecahan, bukan ikhtilaf biasa. Begitu juga di masalah-masalah sosial. Di masalah-masalah sosial, ya. Kenapa terjadi persaingan antara warung ini dengan warung itu? Kadang malah sampai jadi santet menyantet. Karena apa? Hawa nafsu. Lah, bahkan yang keagamaan saja yang harusnya bersih, ikhlas, rata-rata khilafiyah sekarang ini nasyi'anil hawa gitu loh. Terbentuk karena bermodalkan hawa nafsu, tendensi keagamaan dan sensitivitas terhadap keduniaan gitu loh. Rata-rata gitu.
Nah, kalau Allah jaga Ahlus Sunnah Salafin ini, walaupun kita lihat asatidzah kita dalam beberapa hal berikhtilaf, tapi ketika antum lihat, ketika mereka mudah klarifikasi, mudah tabayun, dan ya udah nggak berlarut gitu, nggak berlarut, maka ini menunjukkan khilafiyah ini tidak nasyi' 'anil hawa insyaallah. Tapi dari banyak hal di seluruh konteks keagamaan 'anil hawa, ya apalagi dari pihak ahlul ahwa. Ya. Sekarang Maulid Nabi khilaf atau enggak? Sebenarnya enggak perlu dikhilafin karena itu bermaulid aja udah khilaf. Udah khilaf artinya salah. Dijadikan masalah khilafiyah. Sekarang kalau antum bilang ke mereka Maulid Nabi bid'ah, mereka menjawab apa? Muka antum tuh bid'ah. Ya iya juga sih. Muka kita bid'ah, tapi nyambung enggak dengan konteks keagamaan muka kita? Enggak. Kenapa kok dikaitkan dengan muka kita? Itu kan karena pengen apa? Pengen apa namanya? Ngenyek gitu, apa namanya? Ngejek doang gitu. Terus antum sekarang pakai Facebook, itu bid'ah enggak? Dijawab gitu. Ini kan sesuatu yang tidak apple to apple. Kiasan yang enggak nyambung gitu loh. Kita ngomongin Maulid Nabi itu kan masalah ibadah. Kok antum malah bantah ini apa? Facebook. Terus muka kita bid'ah. Peralatan apa namanya? Kontemporer seperti kamera, live streaming itu juga dikatakan bid'ah oleh mereka. Ini kan nggak nyambung. Nah, banyak argumentasi yang sebenarnya nggak nyambung dalam menjawab itu disebabkan apa? Hawa nafsu. Sengaja nggak nyambung. Ini juga disebut dalam filsafat ada sofistisme atau dalam bahasa Arabnya itu safsataiyah. Safsataiyah itu adalah membangun argumentasi di atas entah berupa khayalan, hal-hal yang simpang siur nggak jelas, dan segala tidak sabit, tidak hal yang tidak jelas, dengan tujuan supaya lawan argumen itu bingung dengan argumentasi kita, dan supaya jidal dan khusumat itu terus berjalan. Yang penting kita pengen ini aja, pengen ngacauin aja gitu loh. Ini ada mazhab filsafat namanya, atau aliran filsafatnya safsataiyah. Ya, safsataiyah. Ya, misalnya contoh nih, Anda sama antum duduk gitu di teras rumah, kemudian di semak-semak tiba-tiba ada yang bergerak gitu kan. Ayo, tebak, kambing atau burung? Antum jawab apa ya? Antum jawab kambing. Biar antum yang oknumnya ya, anak yang benernya. Anak jawab itu burung itu. Ini kan masih belum, ini kan masih 50-50 ya, oke? Karena belum terbukti pastinya absolutely ini apa. Terus kemudian yang bergerak semua itu akhirnya terbang laksana burung gitu kan. Anda bilang tuh kan bener kan burung kan? Antum tetap apa bilang? Enggak Ustaz, itu kambing. Gimana kata anak? Kok itu kambing? Itu burung kan udah jelas terbang. Terus antum bilang, Ustaz, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Coba. Menurut antum gimana coba? Kalimat ini benar nggak? Tidak ada yang tidak benar kan? Terus Anda mau bilang apa coba sekarang? Ya udah susah lah kalau ngomong kayak gini kan? Ini. Jadi membangun argumentasi dengan syubhat, dengan hal yang membingungkan, kita mau jawab benar juga premisnya, tapi antum nggak nyampe ke situ, nggak bisa. Iya, tidak ada yang mungkin bagi Allah, betul, tetapi kan sunnah kauniyahnya adalah kambing itu nggak bisa terbang, di mana-mana nggak bisa terbang, akhi, gitu Anda bilang kan. Ustadz meragukan kemampuan Allah lah, ya kan? Gimana
Ana bukan yang meragukan, Allah Ta'ala maha mampu, tetapi yang memang Allah ciptakan selalu kambing itu nggak bisa terbang, itu tabiatnya kambing. Iya. Ya beginilah Ustadz, kalau memang imannya kurang terhadap Allah Azza wa Jalla, kudrahnya Allah itu, kekuasaan Allah itu, pokoknya Allah mahalah untuk kemampuannya gitu. Tapi itu tadi jelas-jelas Anda lihat burung loh, akhi. Anda bilang, itu kan menurut Ustadz. Ya. Kalau pandangan Ana, itu kambing. Gitu. Kira-kira gimana? Ini apa namanya? Untuk meneruskan perdebatan gitu loh. Jadi antum kasih argumen-argumen yang sebenarnya gimana ya? Orang gila aja itu bingung gitu loh. Kok bisa gini ya gitu kan? Itu safsataiyah. Ya. Dari kesia-siaan antum ngomong orang kayak gini, sia-sia. Ya, makanya di beberapa mazhab filsafat itu mereka tuh lebih mementingkan tuh yang penting debat, argumentasi. Dan itu diajarkan di kampus-kampus gitu loh. Sehingga terjadi musyajarah, terjadi khusumah, jidal, munaqasyah. Ya. Yang mana kalau antum lihat ya beberapa dari mahasiswa, kalau antum lihat beberapa itu cuma diajarin itu supaya kritis, tetapi dia tuh nggak paham permasalahan gitu loh. Kerasa nggak di antum? Sekarang banyak mahasiswa misalnya demo ini, demo itu. Mereka dikerahkan demo ini, demo itu. Kalau antum perhatikan mereka mungkin tanya satu persatu deh. Antum pada paham nggak masalah ini tuh masalah apa? Banyak nggak paham. Tapi karena udah diajarkan supaya ayo kita berdebat, karena hawa. Dan safsataiyah ini tujuannya untuk itharul jidal, yaitu untuk meneruskan adanya perdebatan, dan tujuan akhirnya ghoyahnya alal ghalabah, yaitu untuk mengalahkan lawannya, tapi dengan cara yang membuat dia itu nggak bisa menjawab karena saking ngawurnya kita gitu loh. Kayak tadi, Anda nggak bisa jawab antum. Walaupun Anda foto, tuh kan sok lihat tuh burung. Ya Allah, tat. Itu kan sesuatu yang kita pandang itu kan nisbi, relatif. Anda paham relativitas, tat. Menurut antum mungkin itu burung. Tapi mazhab pandangan Anda mengatakan itu kambing. Walaupun memang menurut banyak orang itu burung gitu loh. Terus. Akhirnya sampai kepada kesimpulan, ya Ustaz, jadi segala zat itu hakikatnya satu. Segala zat itu hakikatnya cuma satu, kemudian terpecah-pecah. Nah, jadi sebenarnya mau burung ke, mau kambing ke, sebenarnya itu sama. Jadi kita damai aja Ustaz. Ya udah damailah dah. Capek ngomong seperti ini. Nah, itu. Khilaf seperti ini dari apa? Dari hawa nafsu. Ya, dari hawa nafsu. Beda dengan para sahabat, nggak ada yang seperti ini. Para sahabat ketika mendengar dalil sami'na wa ta'na. Kita lihat di sini nomor pertama. Di antara contohnya. Al-khilaful ladzi waqa'a baina as-sahabati radhwanullahi 'alaihim 'inda ishtidadil waja' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda hadratuhul wafah. Khilaf yang terjadi antara para sahabat ketika kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW saat sebentar lagi wafat. Faqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas menceritakan, lamma hudira Rasulullah SAW wa fil baiti rijal. Ketika Rasulullah SAW hudira yaitu mengalami ihtidar, mengalami sakaratul maut. Dan di rumah tersebut ada beberapa orang. Maka berkata Nabi SAW, halummu aktubu lakum kitaban la tadillu man ba'dahu. Tadi antum baca gimana? Min ba'di. La tadillu min ba'di, ahsan, sahih. La tadillu, ya min ba'di, bukan man ba'dahu. Akhtatu. Halummu sinlah, yuk saya mau nulis untuk kalian satu kitab, satu tulisan yang dengan itu kalian tidak akan tersesat setelahnya, min ba'di, ahsan.
Lihat di sini, ikhwan, di sini para ulama berselisih pendapat kemudian memahami kalimat ini. Emang Rasulullah bisa nulis? Ya kan? Bukankah Rasulullah itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Para ulama beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ketika ini Rasulullah pengen nulis, Allah Ta'ala mampukan untuk menulis ketika itu. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang pendapat lain bahwasanya maksud dari aktubu lakum kitaban, Rasulullah pemimpin, maka Rasulullah itu menulis, tapi bukan beliaunya menulis melainkan ajudannya. Ya, siapa dari sahabat yang beliau akan suruh nulis. Dan itu sah juga, bukan majaz juga. Ya, karena boleh jadi seorang pemimpin akan berkata, ya, saya membangun ini, membangun itu, tapi yang membangun kuli. Ya, ini ya, ada yang mengatakan ini majaz, ada yang mengatakan ini bukan majaz. Al-muhim, bukan di situ yang poin yang kita akan bahas. Qala ba'duhum, maka sebagian dari mereka berkata, inna Rasulullah SAW qad ghalabahul waja' wa indakumul Qur'an hasbuna kitabullah. Kalian nih lihat, Rasulullah bilang begitu, padahal beliau nggak bisa nulis gitu loh. Maka sebagian dari berdesas-desus gitu kan, diskusi itu. Beberapa sahabat ketika mendengar kalimat ini, halummu ta'al aktubu lakum kitaban la tadillu min ba'di. Aku akan menulis secarik surat, kalian tidak akan menyimpang setelah surat ini. Sebagian sahabat, semua sahabat ini karena nggak ada yang pakai hawa nafsu, nggak ada. Ada yang berkata, yes, Rasulullah itu lagi ghalabahul waja', yaitu orang lagi sekarat, lagi menghadapi menuju kematian. Kalian kan sudah punya Quran, udah cukup Al-Quran aja, kitabullah. Faham gak maksud dia? Maksud yang di sini, mereka yang mengatakan seperti ini khawatir Rasulullah mengatakan ini karena nggak orang kalau udah mau wafat itu kan seperti nggak sadar 100% gitu apa yang dia ucapkan. Paham? Kita kan punya Al-Quran, masa Rasulullah SAW pengen menambah lagi dengan sesuatu yang bukan Al-Quran? Ya, jadi udah nggak usah, cukup Al-Quran aja. Fakhtalafa ahlul bait, wakhtasamu, maka para ahlul bait mereka berselisih dan berbeda pendapat, ikhtisam. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata begini, qarribu yaktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Ayo udah deketin Rasulullah itu. Siapa di antara kalian yang mau menulis tulisan biar ditalqin sama Rasulullah, kalian tulis tuh apa yang Rasulullah SAW katakan, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Wa minhum man yaqulu ghairu dzalik. Di antara mereka ada yang berkata selain itu. Ya. Jadi pada para sahabat itu pada berspekulasi gitu loh. Falamma aktsarul lagwa wal ikhtilaf, ketika mereka banyak laghu, yaitu banyak bicara, banyak kelalaian dan juga perselisihan, jadi bingung mereka harus gimana, maka Rasulullah SAW mengatakan, qumu, berdiri kalian. Ya. Maka berkata Ubaidullah, fakana yaqulu Ibnu Abbas, Ubaidullah itu perawi, maka Ibnu Abbas berkata, innar raziyata kullar raziyati ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innar raziyata kullu raziyatin, innar raziyata kullar raziyati ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ay yaktuba lahum dzalikal kitab li ikhtilafihim wa laghatihim. Sesungguhnya raziyah itu musibah, segala musibah. Inna raziyata kulla raziyah, ini adalah suatu ungkapan untuk menunjukkan kita musibah ini benar besar sekali, benar-benar musibah di atas musibah ini. Ya, kayak ibarat kita, takbir kita, innal bala kullal bala an tu'amil birriba gitu misalnya. Sungguh suatu musibah yang berupa musibah besar. Apa?
ujian cobaan yang besar. Engkau bermuamalah dengan riba misalnya. Innal bala kulal bala. Ini apa namanya ya? Frase atau gaya bahasa. Inna ni'mata kullan ni'mah. Antasuma yawman wa tuftir ta'aman ladhidan misalnya. Paham gak sini? Ya. Inna ni'mah kullan ni'mah gitu. Sesungguhnya suatu musibah benar-benar berupa apa? Apa yang menghalangi antara Rasulullah SAW dengan terjadinya penulisan kitab? Apa yang terjadi? Tadinya Rasulullah nyuruh beneran, tuliskan, ayo biarkan aku tulis. Maksudnya mungkin menyuruh tulis salah seorang dari sahabat. Ya, tapi terhalang, nggak jadi. Kenapa? Karena ikhtilaf di antara para sahabat dan saling ngomongnya mereka di antara para sahabat. Maka membuat yang Rasulullah inginkan dari penulisan nggak jadi. Ini musibah kulal musibah. Padahal seandainya itu ditulis, maka nggak akan ada yang sesat. Nggak akan ada yang sesat setelahnya. Paham nggak? Tapi Allah takdirkan nggak terjadi akhirnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa gitu loh. Ya. Para ini sedikit lagi nih, tinggal ditulis saja. Tapi Allah jadikan hati para sahabat itu berikhtilaf ketika itu. Tapi ikhtilaf mereka bukan karena hawa nafsu, melainkan karena mereka salah dalam memahami maksud Rasulullah SAW. Karena melihat konteks Rasulullah itu sedang ihtidor, sedang orang kayak nggak sadar gitu. Maka dengan mengatakan seperti ini, kayaknya bagi mereka ini kayaknya Rasulullah SAW berbicara tanpa sadar, kayaknya nggak mau maksud. Nggak, kita cukup aja Al-Quran. Ya, begitu. Bukan maksudnya adalah mereka nggak mau dengerin perkataan Rasul, bukan. Akhirnya mereka saling berbeda pendapat. Gara-gara sering berbeda pendapat, akhirnya nggak terjadi itu penulisan. Sekiranya itu terjadi itu penulisan, udah sampai sekarang kita nggak ada yang menyimpang, semua istiqomah. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya, ini terjadi khilaf, ternyata hikmahnya khilaf walaupun niatannya baik, maksudnya bukan buruk niatannya, bukan hawa nafsu, tetap nanti ada efeknya juga gitu loh. Ada efeknya juga, kebaikan yang terkorbankan. Seperti itu. Ini contohnya ya. Insyaallah kita akan lanjut untuk nomor 2 dari mulahadzah tsalitsah. Contoh-contoh ikhtilaf di antara para sahabat insyaallah taala. Pada esok hari insyaallah. Kita lanjut ke kajian Kifayatul Akhyar. Bismillah taala.